Hello Hai. everyone, welcome to Jasaram Talks. Ya, I'm not alone. Aku tidak sendirian. Aku bersama Zahra dan Zahra. channel YouTube-nya Dong RJ Yoon. Ya, Dong boleh. RJ Yoon. Boleh Dong teman-teman Suci dibantu RJ. di subscribe juga. Kreator kecil ini boleh ya. Dan nanti gue tunjukin di sini Atau channel di YouTube-nya. deskripsi. Ya, atau di deskripsi nanti gue masukin linknya, oke? Karena dia juga cukup nge-vlog tiap hari juga gitu kan. Cukup menarik. Dan ya, Jasaram Talks ini kan biasanya hadir kalau gue lagi resah sama sesuatu gitu kan. Pokoknya keresahan gue, makanya gue buat Jasaram Talks. Nah, malam ini nih udah jam 9:30 malam. Di jam 9:30 malam ini kadang tuh kan biasa sebelum tidur kita, nah ya itu 9:30 sebelum tidur tuh gue suka banget scroll IG atau TikTok, atau mungkin ya sekedar balas-balas chat orang gitu kan sebelum tidur tuh scroll. Nah, pernah nggak sih lo kayak sebelum tidur atau lagi buka IG suka kayak lihat teman-teman tuh udah kayak ya anaknya dia udah kerja, baru lulus sudah udah langsung keterima di perusahaan mana, terus mungkin di umur segini udah nikah ataupun dan lain sebagainya, sedangkan di umur lo segini tuh lo masih stuck atau masih seperti belum kelihatan hilalnya gitu perjalanan karir lo gitu. Lo pernah nggak sih kayak ngebandingin diri lo dengan si society yang lo lihat di medsos gitu? Dari lo dulu deh, bagaimana tanggapannya? Kalau gue sih nggak pernah ngebandingin, cuman lebih ke kayak nyesel aja ke diri sendiri, kayak harusnya nggak usah buka Instagram atau gitu, nggak usah lihat Instagram atau buka first atau second itu sama aja gitu. Karena gue pernah juga di tahap yang nggak main IG tuh hampir 1 tahun. Itu bener-bener best decision you ever decision made banget, walaupun itu masih SMA sih. Cuman kalau udah lulus gini, walaupun belum wisuda ya pengennya keterima kerja juga, udah kerja gitu. Cuman Bener. dari guanya pun juga harus ekstra juga, karena kan mungkin mereka yang udah kerja juga pasti kan jatuh bangunnya kan ada gitu, walaupun nggak diliatin di medsosnya, tapi mereka liatinnya udah suksesnya. Benar, gitu. Cuman benar. ya gitu, dari gue ya kurang-kurangin aja sih buka-buka Instagram. Gue lebih ke Instagram sih, kalau TikTok enggak. Gue Tapi berarti lo kayak gue cari ya baca-baca kesukaan gue. lebih ke entertainment. Iya, Kalau lebih ke entertainment, karena alhamdulillah TikTok gue nggak, FYP gue sama sekali nggak ada yang happening di Indonesia atau di yang bikin gue ke-trigger gitu, alhamdulillahnya gitu. Berarti lo pribadi nggak pernah yang ngerasa kok dia udah ini ya, gue belum gitu. Pernah sih, gue ya sering sih kayak gitu, cuman ya. kayak ya udahlah, langsung dibuang-buang aja. Ya, gue Pikiran juga kayak gitu. Jujur kalau gue opposite, gue nih sering gue opposite karena gue cukup sering kayak masanya fase yang gue alami ini tuh gebak digbuk gitu kan, kayak deg cepet gitu loh timelinenya. Kayak misalkan gue sempro, gue sidang, terus gue lulus baru aja, terus kayak udah ada beberapa yang emang udah keterima interview kerja dan lain sebagainya, makanya itu cepat banget fasenya. Dan gue ini parah gitu, gue overthinkingnya parah, makanya akhir-akhir ini juga buka IG tuh bentar-bentaran doang, kayak cuman 15 menit atau kayak maksimal tuh 40 menit lah sehari gitu loh, karena emang membatasi banget gitu biar gak jadi penyakit hati juga buat gue. Dan gue pribadi emang bahaya gitu loh suka bandingin, apalagi itu tuh teman dekat gue sendiri kadang yang bikin ke-trigger. Tapi ya semakin kesini kayak gue oh ya udah, kalau emang itu bukan yang gue mau lihat, gue langsung scroll skip atau enggak udah langsung pencet titik 3 dan not interest gitu. Sekarang tuh banyak banget yang lewat di gue kayak foto-foto graduation dan foto-foto ini life after graduation, literally semua FYP gue gitu life after graduation, kayak yang langsung keterima di BRIN ataupun kayak perusahaan-perusahaan BUMN dan lain sebagainya. Pemerintahan itu langsung gue klik 3 dan gue pencet non interest, karena ya it triggers me a lot dan gue anaknya FOMO-an gitu. Jadi bahaya banget kalau sampai gue sampai penyakit hati gitu. FOMO sih. Iya gitu. Dan sebenarnya kayak gak bisa kita lihat kehidupan mereka ya dengan cuma dilihat di sosmednya. Kayak cuma di sosmed 10 detik doang story udah kayak story misalnya dia bumerang dengan lanyard BUMN-nya, kan tidak menunjukkan kehidupan mereka aslinya seperti itu kan gitu. Karena di sini kita di rumah juga alhamdulillah nyaman. Benar. Jadi ya jangan pernah sampai kalian ngedit
ngedown banget gara-gara lihat sosmed orang. Jadi udah, kalian sosmednya punya warna kalian sendiri gitu, atau kalian emang nggak mau aktif di sosmed, ya udah di real life-nya aja dibanyakin kegiatan-kegiatan gitu sih. Nah, di sini ada salah satu kutipan juga. Jadi kalau misalkan lo ngelihat suatu hal tersebut, itu jadiin aja inspirasi, bukannya jadi perbandingan. Kadang lo pernah nggak sih kayak misalkan dia udah ngelakuin ini, harusnya gue juga bisa dong belajar gitu, atau mungkin lo malah kayak gue mah nggak bisa, dia mah kan udah punya privilege gitu. Lo gimana kalau lo sendiri? Kalau gue alhamdulillah sih orangnya sebenarnya bodo amat, cuman kadang juga apa ya, kepikirannya malah hal-hal yang sederhana gitu. Contohnya kayak lebih ke omongan orang. Oke. Iya, kayak dia udah kerjanya di mana. Kalau gue sih yang penting kerja yang bener lah sesuai profesi gue gitu, nggak yang harus di perusahaan-perusahaan besar gitu. Tapi maksud gue nggak sebenarnya yang inspirasi itu ya. Iya, jadi inspirasi bukannya lo malah kayak enak dia, misalkan dia kuliah kedokteran, terus kayak dia mah enak, orang tuanya udah dokter gitu. Gue mah apa, orang tuanya apa, sedangkan gue kuliah kedokteran, gue harus jadi tadi agak-agak ya. Gue maksudnya lo bakal jadi ngedown, apa lo bisa jadi itu inspirasi gitu sometimes gitu, apa lo lihat personality orangnya. Well, gue sih jarang ya gue dapet inspirasi dari luar jujur. Apalagi dari orang-orang yang cuma sekedar lewat 10 detik di FYP, atau banyak mungkin saudara-saudara ya yang privilege-nya gede-gede banget. Tapi jujur gak jadi inspirasi gue. Kayak ya udah dari diri gue aja, bahkan dari orang tua pun juga walaupun sering inspirasi juga gue kadang gak terinspirasi gitu. Jadi inspirasinya itu datang dari mana ya? Kalau tahu. Ya udah dari kesadaran diri sendiri aja gitu, sama tekanan yang luar biasa. Tekanan. Oke, itu kayak kadang tuh lagi malah capek kalau misal dikasih inspirasi terus gitu. Kalau dari guanya kalau gerak-gerakan sama aja. Iya sih, tapi dari mana datangnya? Berarti datang sendiri ya. Misal gua sih suka kayak masang timeline jujur. Ya itu masang timeline misal buat diri gua hari ini sendiri. ya misal 3 hari ini gua nganggur, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, berarti lo emang go with the flow aja orangnya. Dan lo kayak melihat pencapaian orang di sosmed ataupun di real life itu kayak lo ikut seneng gitu kan, bahkan atau kadang malah kayak ada ya mungkin rasa pengen gitu, terinspirasi kan intinya mah. Tapi gak sampai terinspirasi jadi lo pengen jadi dia, enggak gitu. Gue juga sih iya gitu. Gue juga iya, kalau gue sama, tapi ada beberapa kayak tokoh yang gue inspired her a lot gitu. Ada beberapa lah tokoh-tokoh di sosmed, tapi nggak sepenuhnya gue ikutin. Nggak usah lah ya, karena ada apa, siapa? ya SB. Oh ya, yang YouTuber itu ya. Itu inspired juga sih. Inspirednya dalam hal apa sih? Kalau kayaknya ini sih apa, kadang dia suka hiatus lama, itu keren sih. Saya udah ngambil keputusan sebesar itu ya, bener-bener hiatus buat cari ketenangan. Iya benar. Kalau gue sebenarnya ada ya beberapa kayak konten kreator kecil. Kalau kalian anak UI itu gue suka banget, namanya tuh Bunga. Dia tuh ada tingkat, iya dia tuh ada tingkat, dan konten-kontennya kayak dakwah-dakwah kecil-kecilan gitu. Dan Dena Haura gue juga suka banget jatuh cinta gitu kalau sama Dena Haura gitu. Nah itu beberapa yang emang menginspirasi gue, dan akhir-akhir ini gue sangat-sangat terinspirasi dari Dena Haura itu, parah gitu. Dan gue sangat-sangat amat bersyukur gitu dengan semua pencapaian dia ya, kayak dia buka bisnis pada masih muda, terus kayak udah bangun rumah, maksudnya udah nulis buku di usia yang masih sangat muda gitu kan. Itu gue senang sekali, wah gue tepuk tangan gitu loh. Tapi beda kalau emang orang yang kayak sometimes bareng nih berjuangnya, tapi kok dia udah cepetan ya dapat kerjanya atau apa, itu kadang suka ada lah ya perasaan kayak pengen gitu, tapi ya ikut senang juga kan atas pencapaian orang itu. Oke. Jadi ya berarti emang lo hidupnya ya go with the flow aja ya, berarti nggak yang sampai dipikirin lah orang lain ya, karena mungkin lo pernah nggak tahu punya juga ya konten kreator yang favorit yang sampai gue sampai
gue lihat pengalaman hidupnya itu kayak enggak jarang, Gak banyak. enggak banyak. Beberapa ada tapi Ada siapa tuh? Biasa juga. ya itu Oh iya paling. sih. Terus ya ada lah. Oke, tapi Intinya ya, karena gue nggak banyak referensi dari orang. iya sih kayak kata-kata orang tuh bisa jadi saran aja buat kita, nggak usah jadi yang sampai lo gagal gitu. Lo nggak kayak gue, lo berarti gagal. Misalkan dia baru lulus udah dapet kerja sedangkan gue belum, bukan berarti gue gagal, emang ya belum jalannya dan belum rezekinya gitu loh maksud gue. Iya, Dan bener. kita Terima tuh- kasih juga sih udah reminder konten-konten bagus Iya, luar sana. benar intinya jangan pernah ngerasa gagal meskipun pengalaman kita tuh berbeda gitu kan. Nah, sini juga ada pertanyaan nih sedikit gitu kan. Nah, kayak bentar ya, kenapa ngomongin timeline gitu kan dan ngomongin perbandingan pencapaian kita dengan orang lain, kenapa ya kadang tuh suka ragu nggak sih apakah jalan yang kita tempuh ini benar-benar hal yang ingin kita kejar gitu, apakah kita nih cuman pengen berhasil dilihat di mata orang lain, dan apakah kita cuman pengen berhasil menjadi pembanding juga bagi orang lain. Misalnya kayak tetangga nih cukup jarak deket aja kan, tetangga gitu kan, kayak kita pengen buru-buru kerja sedapatnya kayak cuman pengen dilihat tetangga. Oke, tiap kerjaan, tiap hari kerja, apakah lo pernah ngerasa kayak gitu? Kayak maksudnya apakah lo pernah ngerasa kayak ini bukan yang gue mau nih, tapi gimana ada paksaan gitu kan di eksternal ini, pernah nggak ngerasain kayak gitu? Coba kamu dulu. Kalau gue pribadi sebenarnya lebih ke untuk, kalau gue langsung dapet sih gue pengen banget ya, maksudnya insya Allah amin gitu kan. Kalau disegerakan sama Allah ya udah disegerakan, kalau emang disuruh buat konten-konten ginian dulu ya udah gitu kan, gue syukuri. Tapi maksudnya lebih ke deep dan perasaan gue lebih ke yang gak enak aja sama orang tua gitu kan. Dan selagi emang gak merugikan mereka gitu kan, emang ya udah tetangga-tetangga atau yang lain kan emang sukanya yang ngomongin aja gitu kan, ngomongin kita. Jadi gue nggak ambil pusing sih, lebih ke sebenarnya ada gitu kan. Kalau misalkan ditanya, kok kamu di rumah aja, kok nggak kerja, nggak kuliah atau apa ya, Banyak sih. banyak kan. Nah itu gue nggak ambil pusing karena gue nggak ngerugiin mereka juga, gue respon seadanya aja. Jadi gue nggak bener-bener baper gitu, nggak sama sekali baper, karena literally ini jalan gue dan lo nggak berhak ngatur hidup gue gitu loh. Kalau lo gimana? Apa kalau pernah baper atau enggak? Gimana tuh? Sama sih, kurang lebih sama kayak Rika, cuman kalau gue lebih ke mikirnya ya Allah, ini kebutuhan 22 tahun tuh kayak makin mendesak banget. Kayak lu nggak mungkin lah mengandalkan orang tua doang gitu, atau uang bulanan juga kan gue udah nggak ngekos, otomatis ya udah off gitu kan uang bulanannya. Jadi ya udah kesadaran buat hidup sehari-hari aja tuh gimana ya gitu. Iya benar-benar. Selagi emang bantu bayar listrik atau bantu beli deterjen gitu-gitu. bener. Gua lebih ke kayak gitu. Ya udah, kalau orang lain kerja atau misal dia pamer terus anaknya di Udah. ABC, Ya ya gue bodo amat. udah amat sumpah Iya, dah. Kayak begitu sebenarnya- juga dengan orang-orang di luar sana sebenarnya gue bodo amat. Cuma ya, sebenarnya gue tuh lebih bodoh, maaf ya interupsi, gue tuh lebih bodoh amat sama yang di sosmed. Karena di sosmed itu literally gue tuh kayak sebagai kayak lumayan lah ya kan, gue udah main itu tuh dari kecil banget meskipun nggak ada yang nonton, nggak ada yang nonton. Iya maksudnya itu tuh literally emang yang bagus-bagusnya doang yang ditampilin di sosmed. Percaya sama gue sumpah, itu yang bagus-bagusnya doang. Dan makanya gue lebih nggak iri, nggak baper sama yang di sosmed. Kayak misalkan gue upload foto wisuda itu pun yang bagus, kayak lebih baper sedikit kalau sama yang real life. Kalau yang emang nusuk gitu loh, kayak ngomongnya tuh langsung ke kita, kok kamu gak ini, anak saya Sering udah di ini, itu kan banget. kadang suka kayak anjir gitu kan. Apalagi buktinya ada anaknya emang baru pulang kerja dari mana gitu kan, itu lebih nusuk. Tapi boleh dilanjutkan ya gitulah iya sama sih ya kan. gue nggak tahu ya motif mereka ngomong kayak gitu. Mungkin kayak ada salah satu keluarga kita juga ada yang pernah mungkin menyindir orang lain juga, bisa nanya-nanya gitu. Adalah gue nggak ngerti sih motifnya apa, orang-orang kuno kayak gitu jujur. Kayak Ya udah lebih pokoknya apa ya namanya, jangan sampai emang kadang tuh
ya bahkan dari orang tua atau dari saudara atau dari ya, internal orang terdekat kita bahkan ngebandingin kita dengan orang lain kan. Pasti itu pasti, entah ya teman kita, guru kita, bahkan orang tua kita gitu kan, bandingin kita sama tetangga misalnya. Itu gue nggak ambil pusing juga sih, kayak gue punya mimpi sendiri, gue punya jalan sendiri, dan emang terkesan membangkang gitu kan, emang terkesan kayak nggak mau diatur, istilahnya nggak mau diatur dalam tanda kutip ya, nggak mau diatur. Tapi gue percaya kayak kita punya jalannya masing-masing, kita punya rezekinya masing-masing, jadi nggak usah dituntut banyak-banyak gitu kan. Dan guanya pun nggak pernah membandingkan dengan mereka gitu kan. Jadi paling yang dipermasalahin kalau kitanya terlalu lama diam. Bener, ya terlalu lama diam itu juga kadang tuh jadi masalah gitu kan. Intinya bandingin Diam tanpa suatu progres gitu. ya kadang tuh ya bener-bener. Terus kadang juga kalau terlalu banyak membandingkan malah jadi toksik buat diri kita sendiri kan. Kitanya terlalu kayak fokus ngejar deadline banget, kayak ya buat apa sih sebenarnya gitu. Kalau emang ya gue nggak yang mepet-mepet banget gitu, I wanna enjoy life. Bahkan gue tuh pengen banget traveling ya kan, ke luar kota gitu kan, bukan keluar negeri dah, keluar kota dulu. Thailand. Nggak usah ke luar kota dulu, ke Padang, ke NTB, Papua, segala macam, menikmati keindahan Indonesia ya kan gitu. Nah gitu, jadi stop bandingin diri sekalian sama orang lain, karena itu Gak penting banget. iya itu toxic, bukan toxic positivity, tapi emang toxic yang bisa merusak mental lo dan aktivitas lo sih menurut gue gitu kan. Kalau menurut lo gimana? Ya paling terakhir kayak hargain aja setiap langkah kecil yang udah pernah lo lakuin semuanya. Benar kalau bisa lo apresiasi diri lo sendiri, yang ngasih gift gitu-gitu kan. Jangan boros juga self rewardnya. Bener, ya udah asal Kadang dapat kesel deh. juga sih berkedok self reward tuh banyak disalahgunakan. bener terlalu lama juga kadang, sampai terlena kadang kan. Jangan sampai lah ya. Nah ini juga ada pertanyaan nih, jadinya apakah kamu sedang mengejar impianmu atau sedang mengejar standar hidup orang lain? Nah Mengejar itu impianku sih. iya, kita harus tetap fokus sama impian kita, jangan sampai ada standar orang lain kita jadi ngikut gitu kan. Kayak gue baru banget nih pengalaman di gue ya, yang ini bahkan juga standar mimpi atau apa, ini lebih ke idealis perempuan di mau wisuda. Biasanya orang kan pakai heels ya, orang-orang tuh pakai heels, tapi gue sama dia tuh udah beli boots putih karena somehow pengen pakai boots gitu, pengen pakai boots putih. Nah ada fotonya dah, nanti gue taruh. Emang jelek pakai boots? Bagus banget. Sebenarnya terinspirasi dari Safiera guys, Kak Safiera. Karena dia cantik banget kan pakai boots, terus kayak pengen. Dan kita tuh udah check out Hamin gue 3 minggu sudah udah di check out dan udah datang gitu kan barangnya. Terus kayak 3 hari gue sebelum wisuda kayak gue anjir, gue ngapain ya ngelihat keranjang kuning dan Shopee heels, heels yang murah, yang bagus, yang nyampe cepet. Pas gue udah beli boots, ngapain gue kayak tergoda lagi nih sama standar itu. Kayak gue jadi pengen beli heels, padahal tujuan utama gue kan gue pengen banget pakai boots gitu. Kenapa gue harus membelokkan tujuan gue hanya untuk memenuhi standar sosial gitu? Dan alhamdulillahnya gue melihat postingan Dena Haura, dia wisuda juga pakai boots, tapi bootsnya tuh bukan yang boots tinggi, bukan yang kayak hitam apa, gue lupa nama jenisnya, tapi pokoknya sepatu elegan cewek tapi bukan heels. Dan itu Dena Haura bikin gue makin kuat gitu untuk pakai heels, karena untuk pakai boots itu untuk tidak pakai heels. Sesimpel itu guys. Dan gue di sini gue sangat gue berhasil, gue bisa menahan ego gue gitu untuk tidak membeli heels. Bayangin kalau gue beli heels, Ya parah sih. parah emang. Gue tuh anaknya wow banget, kadang udah beli ini gue suka ke-trigger gitu loh dengan hal yang ada ke depan-depan. Itu sangat-sangat kunci penting untuk mengejar mimpi sih. Jangan sampai ngebandingin deh, bener konsep awal tadi kan, jangan sampai ngebandingin dengan standar medsos gitu. Itu sih ya kan, jadinya kayak udah kita ngejar impian kita atau ngejar impian orang lain sih sebenarnya gitu kan. Kalau pernah nggak ada pengalaman kayak gue tadi gitu, ibaratnya lo dilencengkan dengan standar sosial gitu, padahal tujuan lo tuh nggak kayak gini gitu. Simple aja, atau emang nggak ada, belum kepikiran juga Nggak ada sih kayak gue lebih ke impulsif, bukan Impulsif hal-hal baik. buat diri gue sih, lebih ke kayak maksudnya nggak ada sih. Alhamdulillah
ya misalkan sidang kemarin lah ya, kayak ya paling ya itu abis-abisan banget ya dia dihadiahin orang lain. Oke. Dan Gua mah udahlah anaknya bodo amat. iya. Aja. Dan ini ada pertanyaan terakhir banget yang bagus yang tadi gue riset. Jadi kalau hari ini kamu berhenti membandingkan dirimu dengan semua orang di dunia ini, apakah kamu akhirnya bisa melihat bahwa sebenarnya kamu sudah cukup jauh berjalan? Ya jelas. Kenapa tuh? Kenapa? Ya ibaratnya mah kayak tutup mata aja gitu. Selama Jalan. misalkan lo jalan, lo udah sidang, udah penelitian gitu, Iya. tapi lo cuek aja sama yang lain ya. Orang Jadi lain gue kan bisa nggak tahu jauh nih ini. gue ngapain aja Bener. 4 tahun ke belakang gitu. Orang-orang taunya gue di rumah pelangap-pelongo doang. Padahal mah banyak sekali yang sudah dilakukan gitu. Benar. Ya emang salah juga sih, harusnya kan ya sehari ya adalah satu kiriman, Oke. satu apa sih melamar gitu. Cuman ya kembali ke diri sendiri maunya kayak gimana. Benar. Berarti apa namanya? Gak usah haus validasi lah. Iya benar. Berarti apa namanya? Emang lo jadi sadar gitu kan, lo udah sejauh ini gitu loh. Oke. Dan kita akan coba ya mulai hari ini kayak stop bandingin orang lain dengan semua standar yang ada di dunia ini. Jujur guys, standar kayak Korean beauty standar, anjir itu buatan siapa gitu, maksud gue itu cuma akal-akalan doang. Dan makanya Korean entertainment that's so hard bro, Carmen it's so, maksud gue orang yang bisa bertahan di dunia entertainment tuh itu gila banget guys. Emang duitnya gila tapi pengorbanan mereka juga gila karena mereka hidup dengan standar. Sedangkan kita manusia biasa, stop bandingin dengan semua standar orang karena do what you want, do what you love, do what you need gitu kan. Jadi lo dengan enak dan lo bisa sadar, gue udah sejauh ini, dan lo jadi lebih apa? Bersyukur dan appreciate diri lo lebih banyak lagi gitu. Oke. Dan coba closing statement dari lo apa? Ya apa ya, kadang mah nggak usah terlalu mikirin kata orang, ikutin kata hati aja. Tapi Perempuan juga, banget ya. tapi juga harus sadar diri lah ke lingkungan sekitar gitu. Jangan terlalu benar. cuek, jangan terlalu, Iya benar. jangan terlalu arogan, Benar. Ya, sombong. maksud gue tadi, ya maaf interupsi, maksud gue tadi yang gue tuh sebenarnya ngajarin lo pada cuek sih sebenarnya, yang stop dengerin semua standar di dunia ini sebenarnya tuh cuek gitu kan. Tapi benar kata lo tadi, jangan terlalu mengabaikan juga kehidupan sosial, bagaimanapun kita butuh kritik dan saran juga dari mereka gitu. Terus apalagi tadi jangan terlalu arogan, terus jangan sombong, ya benar. jangan tinggi kata. Mantap. Ya kalau kamu apa? Kalau gue apa ya, kalau saya sebenarnya lebih banyak appreciate diri sendiri aja, karena lo sejauh ini juga cuma lo yang tahu gitu, lo nggak merugikan orang lain, dan lo tidak dibantu dengan orang lain juga. Jadi tolong appreciate diri lo sendiri dan stop bandingin pencapaian lo dengan orang lain, karena itu akan lo jauh lebih tenang dari apapun gitu, kecuali emang orang lain tersebut memberikan saran yang baik buat kita. Dan jangan sekalinya tutup telinga gitu kan kalau mereka kasih saran yang baik gitu, harus kita terima dengan baik gitu. Dan ya gitu, appreciate diri kalian yang banyak, jangan lupa makan yang enak dan tidur yang nyenyak gitu kan. Cocok tuh closing gue. Jadi ya udah cukup sekian dulu Sarap Talks kali ini. Subscribe for Another video. subscribe for another content yang seru-seru lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.